Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi dengan saya di program Rekat Renungan Singkat channel YouTube Johan Kristianto. Seringkali saya ditanya oleh jemaat, apakah marah itu dosa atau tidak? Atau apakah marah itu sesuatu yang salah? Untuk menjawabnya, saya akan memulainya dengan memberikan penjelasan apa itu kemarahan. Sebenarnya cukup sulit untuk menjelaskan atau memberikan definisi apa itu marah atau kemarahan. Karena kemarahan itu adalah sesuatu yang kita rasakan. Perasaan emosi alami dan reaksi jasmani kita ketika kita melihat sesuatu yang tidak adil atau tidak benar menurut kita. Tahukah Anda dalam kitab Perjanjian Lama, kata marah ditemukan sebanyak 455 kali. Dan 375 kali diantaranya adalah kemarahannya Tuhan. Jadi kemarahan memang adalah bagian dari sifat Tuhan. Bahkan Tuhan menghukum Imam Eli yang tidak berani memarahi anak-anaknya yang berbuat dursila di bait Allah. 1 Samuel 3 ayat yang ke-13. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebagian besar orang Kristen percaya bahwa kemarahan Tuhan itu merupakan konsep perjanjian lama. Bagaimana dengan perjanjian baru? Coba kita renungkan kemarahan Yesus yang diarahkan kepada para penukar uang di bait Allah atau kepada orang-orang Farisi yang munafik. Bahkan hal itu dilakukan oleh Yesus hampir setiap kali ia pergi ke Yerusalem atau ke bait Allah. Kemarahan Tuhan adalah reaksi yang alami karena kekudusannya, keadilannya, dan kasih-Nya. Karena Tuhan itu kudus, maka ia bereaksi dengan keras terhadap dosa. Karena Tuhan itu adil, maka ia membenci ketidakadilan. Dan karena Tuhan itu kasih adanya, maka ia menghukum setiap perbuatan yang tidak dipenuhi kasih. Alkitab mengatakan bahwa kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Walaupun gambaran itu dicoreng oleh kejatuhan manusia, tetapi tidak pernah dihapuskan. Manusia masih mempunyai gambar Allah jauh di dalam jiwa mereka. Karena itu walaupun kita sudah jatuh, kita masih mempunyai sedikit kepedulian pada keadilan dan kebenaran. Emosi marah ini muncul setiap kali kita menjumpai sesuatu yang kita rasa salah. Sekarang masalahnya adalah tidak banyak orang yang tahu bagaimana cara marah yang alkitabiah. Maksudnya cara marah yang tidak dikategorikan sebagai perbuatan dosa. Mari kita baca surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Efesus 4 ayat 26 dan 27. Apabila kamu menjadi marah, kata Paulus, janganlah kamu berbuat dosa. Ya, boleh marah tapi jangan berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Menurut Paulus, kemarahan itu adalah tanggapan alami yang tidak dapat dilenyapkan, tetapi dapat dan harus dikendalikan. Bagaimana cara kita marah tetapi tidak berbuat dosa? Dari ayat yang kita baca tadi, ada dua hal yang Paulus minta perhatian kita. Yang pertama, kemarahan kita harus sudah padam sebelum matahari terbenam. Maksudnya, jangan memendam kemarahan di dalam lubuk hati kita sambil menantikan saat yang tepat untuk dengan diam-diam membalas dendam. Nah, hal ini seperti bom yang tidak jadi meledak, kemudian berubah menjadi bom waktu, menunggu detonatornya terbuka. Boom, begitu ya. Kemarahan yang dipendam bisa sama menghancurkannya dengan kemarahan yang dilampiaskan. Amsal 30 ayat yang ke-33. Sebab kalau susu ditekan, mentega dihasilkan. Dan kalau hidung ditekan, darah keluar. Dan kalau kemarahan ditekan, pertengkaran timbul.
Itulah yang terjadi apabila kita hanya berusaha mengubur kemarahan tanpa menanganinya dengan konstruktif, dengan baik. Dapat menyebabkan kemarahan yang tak terkendali, atau yang biasa kita sebut marah yang membabi buta. Yang kedua, kemarahan kita itu jangan memberi kesempatan iblis menyusup atau menunggangi emosi kita untuk keuntungannya. Saat kemarahan merebut kendali emosi kita, maka selanjutnya kita akan mengeluarkan kata-kata dan melakukan tindakan yang akan kita sesali di kemudian hari. Seperti yang Kain lakukan terhadap adiknya Habil, Kejadian 4 ayat 6 dan 7. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Artinya engkau harus bisa menangani atau mengendalikan emosi amarahmu dengan baik. Seringkali pesan atau perihal yang hendak kita sampaikan kepada orang yang kita marahi itu tidak bisa tersampaikan dengan baik. Orang yang kita marahi tidak bisa menangkap dengan jelas hal apa yang membuat kita marah. Justru yang dia tangkap dan ingat adalah kata-kata kita yang kejam dan tajam yang telah melukai hati dan pribadinya begitu dalam. Atau juga tindakan kekerasan yang kita lakukan terhadap dia secara fisik, itu telah mengaburkan pesan atau koreksi yang sesungguhnya ingin kita sampaikan kepadanya. Jadi boleh marah asal kita tahu caranya supaya tidak berbuat dosa. Jangan memendam amarah di waktu yang lama, bahkan jangan lebih dari 1 hari, kata Paulus. Yang kedua, sampaikan koreksi atau pesan amarahmu dengan jelas kepada pihak yang Anda marahi atau koreksi. Jangan marah yang membabi buta sehingga mengakibatkan kekerasan dan bahkan kematian. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.